Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi tentang sistem sirkulasi, yaitu tentang gangguan sistem sirkulasi dan teknologi dalam sistem sirkulasi. Yang pertama ada gangguan sistem sirkulasi darah. Ada darah tinggi atau hipertensi. Salah satu gangguan pada sistem peredaran darah yang umum terjadi adalah tekanan darah tinggi. Hipertensi seringkali tidak bergejala namun muncul gejala bisa berupa sakit kepala, mimisan, sesak nafas, dan pusing. Yang kedua ada aterosklerosis. Adalah kondisi ketika pembuluh darah arteri mengeras dan kaku sehingga mengganggu aliran darah ke organ dan jaringan tubuh. Aterosklerosis terjadi karena penumbukan kolesterol, kalsium, dan jaringan ikat dinding arteri akibat proses peradangan. Yang ketiga ada serangan jantung. Gangguan pada sistem peredaran darah yang serius dan tergolong di kondisi kegawatan medis. Kondisi ini terjadi ketika suplai darah ke jantung secara tiba-tiba tersumbat. Biasanya hal ini disebabkan oleh pembekuan darah di pembuluh darah jantung atau aterosklerosis. Yang keempat ada trombosis vena dalam atau deep vein thrombosis atau DVT. Trombosis vena dalam atau DVT adalah kondisi ketika pembuluh darah vena tersumbat oleh bekuan darah. Kondisi ini seringkali terjadi pada area tungkai. Yang kelima ada iskemia, adalah istilah medis yang digunakan jika jaringan tidak mendapatkan suplai oksigen yang cukup, misalnya pada otot jantung. Iskemia pada jantung biasanya disebabkan oleh penyempitan atau penyumbatan satu atau lebih arteri koroner, yakni arteri yang memasok darah ke otot jantung. Yang keenam ada stroke, adalah kondisi medis yang serius dapat mengancam jiwa. Stroke ini terjadi saat suplai darah ke bagian otak terputus atau mengalami gangguan. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan otak, kelumpuhan, dan bahkan kematian. Salah satu penyebabnya adalah sumbatan oleh bekuan darah di pembuluh darah yang memasok darah dan nutrisi ke otak. Semakin cepat seseorang menerima perawatan untuk stroke, semakin sedikit kerusakan yang terjadi. Selanjutnya ada teknologi dalam sistem sirkulasi. Yang pertama ada angioplasti, yaitu sebuah teknologi kesehatan yang digunakan untuk membuka aliran darah yang tersumbat oleh plak. Plak itu merupakan timbunan lemak dengan menggunakan balon yang dimasukkan pada kateter atau tabung kecil panjang. Bisa dilihat pada gambar yang terdapat di PowerPoint. Ini merupakan teknologi angioplasti atau teknologi untuk membuka aliran darah yang tersumbat oleh plak atau timbunan lemak. Cara kerjanya yaitu lubang kecil dibuat biasanya pada selangkang kaki, pergelangan tangan, atau siku. Yang kedua, kateter dimasukkan ke dalam pembuluh darah. Selanjutnya, kontras disuntikan melalui kateter supaya dokter dapat melihat arteri pada layar X-ray. Selanjutnya, setelah kateter sampai ke arteri tersumbat, dokter meletakkan balon pada bagian arteri yang tersumbat. Yang terakhir yaitu balon dikembangkan untuk membuka penyumbatan sehingga aliran darah kembali normal. Yang kedua ada elektrokardiogram, yaitu tes non-invasif atau tidak memerlukan sayatan tubuh untuk merekam aktivitas listrik pada jantung yang menentukan detak dan irama jantung berlangsung selama 5 hingga 8 menit. Cara kerjanya yaitu kita diminta untuk berbaring di kursi pemeriksaan ketika
ahli medis meletakkan 10 elektroda di dada, tangan, dan kaki. Elektroda ini ditempel kuat sehingga bisa mendeteksi dan mengolah listrik yang terjadi di jantung ke mesin EKG sehingga bisa direkam dan dicetak untuk tinjauan dokter. Setelah itu, kita bisa bernafas normal selama prosedur, tetapi tidak boleh bergerak karena ini akan mengganggu hasil tes. Setelah prosedur, elektroda akan dibuka dan dapat kembali beraktivitas normal. Yang ketiga ada alat pacu jantung. Adalah alat yang digunakan untuk mengatur detak jantung dengan mengalirkan sinyal listrik untuk merangsang jantung ketika berdetak terlalu pelan yang diletakkan di bawah bius lokal selama 24 hingga 48 jam setelah penanaman alat pacu. Cara kerjanya yaitu membuat sayatan kulit di bawah selangkangan, biasanya di bagian kiri. Kantung berisi alat pacu yang dibuat. Vena di. Yang keempat ada cara game, yaitu alat kesehatan keluarga yang dirancang secara modern dengan menggunakan perpaduan ilmu kesehatan timur dan barat. Cara kerjanya yaitu, untuk menggunakan alat terapi ini, kita cukup berbaring di atasnya dan kemudian alat ini akan bekerja otomatis selama kurang lebih 40 menit. Terdapat 2 buah susunan batu giok yang dapat digunakan untuk mengobati bagian-bagian tubuh lainnya yang mempunyai keluhan seperti pergelangan tangan, perut, ataupun mata. Selama 4 jam setelah terapi, sebaiknya tidak mengonsumsi minuman dingin dan tidak mandi, karena panas yang dipancarkan oleh batu giok masih terasa di tulang. Yang kelima ada pemindahan dengan bahan radioaktif. Ada CT adalah singkatan dari Computerized Tomography atau tomografi komputer. Sebuah berkas sinar X berputar di sekeliling pasien. Hasilnya kemudian ditangkap oleh detektor di sisi yang berlawanan. Yang kedua ada PET, adalah singkatan dari positron emission tomography atau tomografi positron. Cara kerjanya, pemindai menangkap positron atau proton yang dipancarkan oleh zat radioaktif yang disuntikkan ke dalam pembuluh darah. Yang ketiga ada MRI, adalah singkatan dari Magnetic Resonance Imaging atau pencitraan resonansi magnetik. Cara kerja pemindai MRI hampir sama dengan pemindai CT. Bedanya, pemindai MRI menggunakan magnet, bukan sinar X. Pasien dikelilingi oleh magnet berkekuatan tinggi sehingga mampu menjajarkan posisi semua proton yang ada dalam tubuh. Kerja pemindai MRI dimulai ketika sebuah gelombang radio dalam waktu singkat mengubah posisi proton dari posisinya yang sejajar. Pemindai tersebut akan mendeteksi gelombang radio yang dipancarkan proton pada saat proton kembali. Yang keenam ada operasi bypass jantung. Pembedahan bypass arteri jantung atau sering disebut CABG merupakan operasi yang dilakukan untuk mengembalikan pasokan darah ke jantung pada penyakit jantung koroner. Cara kerjanya yaitu, selama pembedahan bypass arteri jantung atau CABG, cangkok pembuluh darah baru berupa arteri atau vena yang sehat diambil dari kaki. Yang ketujuh ada teknologi nano untuk terapi fotodinamik.
Terapi fotodinamik adalah menggunakan molekul pekat cahaya atau photosynthesizers PSS yang cenderung berkumpul pada. Yang kedelapan ada ekokardiogram, merupakan suatu pemeriksaan yang memberikan gambaran jantung Anda yang sedang berdenyut dan digunakan untuk mencari penyebab bunyi tambahan pada jantung atau disebut murmur. Untuk memeriksa ukuran ruang jantung, memeriksa cairan di sekitar jantung, atau untuk melihat kemampuan otak jantung dengan menggunakan gel untuk menggerakkan alat yang menyerupai mikrofon yang dinamakan transducer pada daerah dada. Selanjutnya ada transfusi darah. Transfusi ini merupakan proses menyalurkan darah atau produk berbasis darah dari satu organ ke sistem peredaran darah lainnya. Transfusi darah berhubungan dengan kondisi medis seperti kehilangan darah dalam jumlah besar disebabkan trauma, operasi, shock, dan tidak berfungsinya organ pembentuk sel. Sekian materi tentang gangguan sistem sirkulasi dan teknologi dalam sistem sirkulasi darah. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa tanya Ibu melalui WhatsApp atau bisa tanya melalui